Halo semua teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan juga usahanya. Amin. Ya, teman-teman, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan kreativitas netizen Indonesia dalam mengkritisi Gibran yang menjadi cawapres Prabowo lewat jalur Mahkamah Konstitusi. Dan ini banyak sekali netizen yang kreatif mengedit video sebagai apa ya, cara mereka menyampaikan kritik, menyampaikan aspirasi lewat media-media sosial yang ada sekarang. Nah, jadi kita sangat apa ya, terbantu dengan kreativitas mereka karena ketika itu diproduksi secara massal itu bisa menggambarkan sebenarnya netizen itu benar-benar support dinasti politik atau enggak. Jadi kan bukan hanya berdasarkan survei yang akademik yang kaku menunjukkan angka-angka saja, tapi kita bisa lihat trennya ketika dibuat kreativitas video seperti ini. Kita bisa menjadi tahu, oh ternyata lebih banyak orang, bahkan secara mayoritas itu mengatakan tidak setuju dengan dinasti politik. Itu kenapa mereka protes. Dan menurut survei Kompas juga 62% masyarakat setuju bahwa Gibran itu adalah bentuk dinasti politik Jokowi. Nah, bagaimana kreativitas netizen kita? Yuk kita simak bareng-bareng. Saya sudah banyak sekali masukan. Si Gibran dikejar banteng. Saya juga sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan alhamdulillah beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya. Dan sekali lagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Yang ngakunya tegak lurus dengan Ibu Ketua Umum, ngakunya tidak bikin SKCK, ngakunya tidak minat jadi cawapres, semua dibantah oleh dirinya sendiri. Jadi Mas Gibran ini orangnya ternyata problematik dan sulit dipercaya kata-katanya ya. Paman dan ponakan. Sang raja nih, lihat. Ini dia rajanya. Ya, ini dia rajanya ya, Presiden Jokowi ya, sang raja terakhir yang kata orang yang pemujanya. Saya termasuk pengagum Pak Jokowi, cek video-video lama saya. Wah, saya paling senang, paling semangat kalau untuk mereaksi video pidato Pak Jokowi. Tapi sejak kejadian ini enggak lah ya, maksudnya kayak kurang semangat ya, nggak tahu nanti ya. Nanti nggak tahu, untuk saat ini nggak semangat deh untuk mengekspos, meng-highlight gitu kesuksesan Pak Jokowi gitu, belum ada semangat lagi ya teman-teman. Nah, ini dia sang raja terakhir ya. Hei MK, kalian tuh kepanjangan dari Mahkamah Konstitusi kan, bukan Mahkamah Keluarga ya? Iya, sayang banget sama keponakan sampai dibantuin banget ya buat ngejar cita-citanya. Iya, nggak ada urgensi konstitusi satu negara berubah karena satu orang. Satu orang loh, itu kan berarti semua loh. Udah kebelet banget ya buat ngelanjutin. Iya, kalian boleh masih difungsikan. Tapi kalau ada urusan keluarga, selesain di rumah dong, jangan dibawa di MK. Sorry, ini bukan urusan keluarga, ini urusan dinasti. Oh, dinasti, benar. Maksudnya dinanti. Oh, Dinanti aja kalau ada cawapres muda yang maju. Oh, biar bisa selebrasi bareng. Kemarin paman datang, pamanku dari MK AOE. Biasanya yang banyak video olok-oloknya itu Pak Anies Baswedan ya, tapi sejak kejadian ini Pak Jokowi dan Gibran juga sudah mulai banyak video olok-oloknya ya, karikatur-karikaturnya, meme-memnya di internet. Sebenarnya ini kan bisa kita lihat sebagai apa ya, sebagai protes nasional atas isu ini gitu. Jadi sangat kreatif netizen kita, keren-keren, ini bisa mendukung kita menyuarakan, mewakili protes kepada Presiden Jokowi ya. Adikku yang jadi ketum, aku mau jadi wapres. Pamanku yang Masih sehat, Prabowo ini joget masih sehat. Bapakku yang mendukung. Ya inilah, kalau masyarakat sudah protes sekarang menuangkannya itu bisa dalam bentuk video yang mengolok-olok mereka. Ini bagus sih, semoga mereka sih nggak akan sadar sih ya, percuma, tapi semoga bisa seperti saya bilang di video sebelumnya menyebar menjadi
kesadaran untuk yang belum melek sama kesalahan-kesalahan yang kita koreksi ya, seperti dinasti politik, putusan MK, sehingga semoga mempengaruhi pilihan-pilihan masyarakat yang aktif di internet gitu ya, untuk memilih calon yang lebih baik dan calon yang benar, dan tidak menghalalkan segala cara dalam pemilihan capres dan cawapres. Si Mas ini jogetnya. Adikku yang jadi ketum, aku mau jadi wapres. Pamanku yang memutuskan, bapakku yang mendukung. Walau rakyat banyak yang protes, ya sudah masa bodoh. Masyarakat kaget, pakar hukum tata negara kaget juga. Bahkan ada hakim konstitusi yang kaget sama putusannya sendiri. Ini sejarah baru selama Republik Indonesia berdiri. 3 orang bisa ngeprank 270 juta orang. Betul. Gue udah lihat sinyal kalau MK bakal ngabulin syarat capres dan cawapres. Pas gue tahu tanggal pembacaan putusan MK itu bertepatan dengan kunjungan presiden ke Cina. Karena udah menjadi karakter presiden kita, kalau ada kehebohan di Republik ini, dia pasti cabut ke luar negeri dengan dalih kunjungan kerja, tanda tangan kesepakatan bilateral, dan lain-lain. Jadi politik dinasti itu udah nyata. Putra mahkota udah dapat karpet merah untuk maju jadi cawapres. Sekarang tinggal kita semua aja dites kewarasan. Apakah kita semua masih mau untuk ngasih dukungan ke putra mahkota kalau dia jadi maju sebagai cawapres di 2024? Ya, dan yang lebih parah itu Pak Jokowi beberapa tadi malam itu mengumpulkan relawan itu di istana gitu. Jadi kadang-kadang saya ngerasa tuntutan mahasiswa itu banyak benernya, kadang kita aja yang belum sadar. Istana itu kan keperluan kenegaraan ya, tapi beberapa kali kumpulin ketum parpol, bahkan kumpulin relawan. Jadi kesakralan istana itu menjadi hilang ya, karena terlalu banyak dicampuri cawe-cawe yang kuat unsur nepotismenya tadi, seperti mendukung anaknya. Ya secara logika aja ya teman-teman, punya anak, ya kali teman-teman bisa netral. Nggak mungkin lah secara naluri itu kan, naluri itu apa adanya muncul, teman-teman nggak bisa atur naluri. Ya pasti teman-teman dukung anak lah. Kemarin paman datang, pamanku yang punya MK, diloloskannya jadi cawapres. Sampai ketawa anaknya. Ya, ini Fadlizon, RI butuh pemimpin seperti Putin, nggak pelanga-pelongo. Detik.com 30 Maret 2018. Jadi Fadlizon menghina di sini, mengkritik, mengejek Presiden Jokowi di tahun 2018. Sementara pendukung Pak D seperti Pak Ganjar itu sudah mendukung dari Pilpres pertama kali itu 2014 ya. Nah, sekarang Presiden Jokowi memilih bergabung bersama orang-orang seperti Fadlizon ini. Konyol nggak sih menurut teman-teman? Ada yang setia kawan dari awal menemani berjuang, malah memilih orang-orang yang dulu menghinanya, sekarang hanya karena butuh suara bergabung. Percaya deh bakal jadi penyesalan besar sih menurut saya, karena ya kali Prabowo kalau udah jadi ini, amit-amit kalau menang ya. Ya kali Prabowo kalau udah jadi presiden mau nunduk-nunduk ke Presiden Jokowi. Ogah, ngapain orang dia di acara Mata Najwa disuruh menghadap ke cermin aja untuk berefleksi, mengucapkan kata-kata, nggak mau. Yang mau itu cuma Ganjar dan Anies. Prabowo nggak mau menghadap cermin untuk mengatakan sebuah refleksi. Itu menandakan bahwa egonya sangat tinggi gitu loh. Jadi jangan harap, nanti bakal jadi penyesalan besar saya yakin. Sampai saat ini hanya PDIP yang setia pada Pak Jokowi, dulu digoyang berapa kali tetap setia. Jadi ya pasti jadi penyesalan sih, apalagi kalau nggak menang. Lah kalau Pak Bowo dianggap musuh, ya saya suruh dia pulang deh sana. Dulu yang saya ambil, beliau keleleran. Betul nggak Mas? Awas kena karma, jasa Megawati bawa pulang Prabowo ke tanah air dibalas dengan ingin merebut Jokowi dari PDIP? Saya marah sebagai presiden. Hah? Siapa yang membuang beliau stateless? Ini bukan saya mau cari nama loh. Tidak, tanya pada beliau. Tidak, saya bilang. Saya marah pada Menlu. Saya marah pada Panglima.
Apapun juga beliau itu adalah manusia Indonesia pula. Ini adalah jasa Ibu Mega kepada Pak Prabowo saat Pak Prabowo itu mengasingkan diri ke Yordania dan sudah menjadi warga negara sana ya, karena isu pelanggaran HAM setelah dia dipecat itu kalau saya tidak salah. Megawati bilang stateless, itu kan warga Indonesia kok stateless, tidak punya tempat, tidak punya rumah, dipanggil pulang, tapi sekarang ditusuk dari belakang. Jadi sebenarnya Bu Mega nyebelin gini ya teman-teman, kita harus akui jasanya banyak melawan Orde Baru. Itu bukan ke 1-2 orang, itu ke semua orang jasanya ke rakyat Indonesia. Makanya saya kadang-kadang kalau diolok-olok Bu Mega dengan tidak berdasar gitu, pasti orang itu kurang baca sejarah ya. Kepada Prabowo memberinya kewarganegaraan, nyuruh dia pulang setelah mengasingkan diri di Yordania, memberi kesempatan kepada wong cilik seperti Jokowi, Gibran, Bobi gitu ya. Jadi kalau kita mau sedikit berterima kasih aja, kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Ibu Megawati sih menurut saya gitu ya. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Teman-teman boleh subscribe, boleh bergabung, boleh di like videonya, boleh dibagikan agar saya semakin semangat mengembangkan channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.